Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, sabdamu adalah pelita, penuntun langkah kami, dan obor penyuluh jalan kami. Kami ingin membaca dan merenungkan sabdamu. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Penuhilah hati kami dengan sabdamu. Sabdamu adalah kebenaran. Bersihkanlah pikiran kami dari keinginan yang menyesatkan. Bukalah diri kami agar dapat mendengarkan sabdamu. Amin. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditembus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu. Katanya, "Orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, hari ini gereja memperingati Santo Irenaeus dari Lyons, uskup dan martir. Kata Irenaeus berarti cinta damai. Irenaeus lahir kira-kira tahun 140 Masehi di Asia Kecil. Ia adalah murid Santo Polikarpus, murid dari Santo Yohanes Rasul. Dari gurunya itu Irenaeus mendapatkan pengajaran tentang kehidupan Yesus dan mujizat-mujizatnya. Pengajaran itu dihayatinya sebagai berkat kemurahan Allah bagi dirinya. Semua pengajaran itu kuterima dengan sepenuh hati. Kucatat bukannya di atas selembar kertas, melainkan di dalam hatiku. Serta oleh rahmat Allah selalu kurenungkan dengan seksama. Inilah yang ditulis Irenaeus dalam sebuah surat. Pada tahun 177, Irenaeus menjadi imam melayani kota Lyons. Saat itu ada penghambatan agama di Lyons. Uskup kota Lyons, Pothinus, meninggal karena penganiayaan yang kejam atas dirinya. Irenaeus menggantikannya. Sebagai uskup, Irenaeus menggembalakan umat dengan penuh perhatian dan cinta. Saudara-saudariku yang terkasih, salah satu tantangan uskup Irenaeus adalah menghadapi kaum Gnostik. Kelompok ini penganut Gnostisisme yang mengandalkan pengetahuan, otak, pikiran yang diperoleh melalui alam mistis, bukan berdasarkan dari Alkitab atau rahmat Allah. Irenaeus menentang ajaran Gnostik yang mengutamakan kemampuan pengetahuan. Tentang orang-orang Gnostik, Irenaeus menulis, setelah dimenangkan, orang itu menjadi sombong dan merasa dirinya begitu penting. Ia akan berjalan mengangkat dada dengan gaya seekor ayam jantan. Dari situ Irenaeus mengajarkan seharusnya
setiap orang menerima anugerah Allah dengan rendah hati, tidak mengandalkan kemampuan intelektualnya yang akan membuatnya menjadi sombong. Pada tahun 202, Irenaeus meninggal sebagai martir Kristus. Ketokohannya sebagai santo diakui oleh Gereja Ortodoks Timur dan Gereja Katolik Roma. Gereja Katolik Roma menganggap Irenaeus sebagai Bapa Gereja. Saudara-saudariku yang terkasih, Injil hari ini mengisahkan tentang Tuhan Yesus yang meredakan angin ribut. Tidur dengan lelap merupakan cara istirahat yang baik untuk memulihkan kondisi jasmani guna mempersiapkan diri untuk pekerjaan berikutnya. Situasi itulah yang terjadi pada saat angin ribut datang. Gelombang besar dan menakutkan menerpa perahu para murid. Kepanikan pun terjadi. Sebelum meredakan angin badai itu, Yesus mengoreksi dan menegur ketidakpercayaan para muridnya. "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya," katanya. Kurang percaya dapat diartikan kurang beriman atau beriman lemah. Orang yang penuh kekhawatiran seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang itu termasuk ateis praktis, percaya kepada Tuhan, tetapi saat ada masalah tidak percaya kepada kuasa Tuhan. Mereka lupa yang memberikan kehidupan adalah Tuhan. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, Tuhan Yesus mengajarkan agar kita berani menghadapi dan mengatasi masalah. Dalam menghadapi masalah, janganlah sendirian. Kalau berkeluarga, hendaknya sama-sama suami istri dan anak-anak, di tempat kerja dengan rekan sejawat dan sepelayanan, di biara atau di asrama bersama-sama rekan sekomunitas. Terlebih dari semuanya itu, jangan melupakan Tuhan. Kita senantiasa menghadirkan dan memohon campur tangan Tuhan dalam ombak badai kehidupan ini. Sebagai orang beriman, kita harus berpikir, bertindak, berjuang untuk keluar dari berbagai badai, krisis, dan kesulitan. Saudara-saudariku yang terkasih, satu hal yang harus kita lakukan adalah seperti para murid, mengikuti Yesus masuk ke dalam perahu. Menghadirkan Tuhan dalam persoalan berarti sama dengan Santo Irenaeus yang mengajarkan bahwa pengetahuan tidak akan menyelesaikan persoalan. Rahmat dan pertolongan Tuhanlah yang menyelesaikannya. Sikap demikian justru membuktikan bahwa kita sungguh seorang beriman. Saudara-saudariku yang terkasih, kesadaran akan campur tangan Tuhan dalam setiap kehidupan tidak akan membuat kita menjadi sombong, tapi seharusnya semakin rendah hati. Tuhan memberkati kita. Tuhan Yesus Kristus, badai kehidupan selalu kami alami dan sering kami kalah. Hadirlah dan mampukan kami untuk menghadapinya. Percaya dan senantiasa mengandalkan Engkau dalam hidup kami, dalam menghadapi setiap peristiwa kehidupan. Sebab Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus. Pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami,
membuat dirimu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.